Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Forest Talk episode pertama. Saya Absar dari Departemen Hasil Hutan Angkatan 56 dari IPB University. Hari ini akan memandu jalannya acara pada kali ini, yaitu adalah Forest Talk. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mendengarkan podcast ini ya, pasti juga bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih Forest Talk itu gitu. Nah, acara ini merupakan acara yang dinaungi oleh Himas Hiltan yang tujuannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari narasumber yang sukses di bidangnya, khususnya dalam lingkup kehutanan. Nah, kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi bersama narasumber, dilakukan secara online, dan kemudian outputnya adalah sebuah bentuk podcast yang sekarang mungkin teman-teman lagi dengarkan ya di Instagram Himas Hiltan. Nah, pada episode pertama ini saya telah ditemani oleh narasumber yang keren sekali, yang berprestasi, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Beliau juga merupakan mahasiswa aktif IPB University, Departemen Hasil Hutan, Angkatan 55. Beliau juga memiliki segudang bakat nih, dan juga prestasi nih. Salah duanya adalah bakat menulis esai nih, dan juga hadroh Kang ya. Nah, mungkin langsung aja kita sambut, yaitu adalah Kang Afriza Setiadi. Halo Kang. Halo Absar. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kang sekarang? Sekarang sementara lagi ngungsi di asrama PPKU nih sama teman. Oh, kesibukannya sejauh ini apa aja nih Kang? Untuk kesibukan menyiapkan rekrutmen mahasiswa baru UKM Seni Religi, kemudian juga menjadi panitia Vortex, dan mungkin beberapa webinar ya karena masih menjadi anggota dari Pondok Inspirasi. Mungkin seperti itu, KKN. Oh iya. Sama ini PKM. Wih, banyak kali ya Kang ya. Jadi sebelumnya ini nih Kang juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena di sela-sela kesibukannya nih ya Kang Afriza bisa menyempatkan hadir juga dan mau nih ya untuk kita ngobrol bareng nih mengenai Kang Afriza sendiri gitu. Oke, mungkin langsung aja Kang ya. Tadi kan saya juga udah menjelaskan bahwa Kang Afriza ini cukup berprestasi dan juga memiliki banyak bakat gitu ya. Salah duanya adalah esai dan juga hadroh nih Kang. Nah, mungkin bisa nggak Kang diceritain nih gimana sih awal mulanya kok bisa tertarik dengan esai gitu hingga akhirnya sekarang sering ikut lomba esai dan juga dapat penghargaan gitu Kang. Oke. Sebenarnya saya tertarik dari awal masuk IPB sih, tapi belum sempat bisa membuat esai dan nggak tahu esai itu apa karena dari SMA tuh nggak ada semacam ini ya, ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja gitu, nggak ada. Dan saya pikir di IPB tuh ya gimana caranya agar saya bisa setidaknya bisa memperoleh prestasi gitu. Nah, kalau misalkan di bidang akademik kayaknya saya nggak bisa gitu. Otomatis kan saya harus ngambil jalan lain gitu. Pasti setiap ada niat pasti ada jalan kan. Nah, di situ saya mengambil alternatif lain, dan setelah semester 3 kalau nggak salah itu ada pendaftaran Pondok Inspirasi dan saya mencoba untuk join dan alhamdulillah keterima. Dan di situ saya mendapatkan pelatihan kepenulisan, bukan cuma esai, mungkin ada PKM juga, tapi baru sempat ikut PKM tuh berarti tahun ini, dan PKM yang saya ketuai nggak lolos juga, tapi alhamdulillah yang saya menjadi anggota itu alhamdulillah lolos gitu. Mungkin dari situ sih. Terus kemudian juga tergantung dari tujuan kita loh. Jadi tujuan kita tuh apa, misalkan kayak ikut esai itu pengen kayak tulisan kita dikenal ataupun bisa memperoleh prestasi sekaligus ngisi CV juga kan. Dan kalau saya sih sebenarnya lebih prefer ke ini sih. Jadi kan kalau setiap lomba kan pasti dapat uang kan. Iya.
lebih ini ke apa ya, hadiahnya gitu. Benar. Jadi nanti kan CV-nya juga ngikutin tuh, CV-nya ngikutin. Dan apa ya, sebenarnya saya yakin aja sih kalau keberuntungan itu ada. Nah, semakin kita bekerja keras, maka keberuntungan itu semakin mengikuti kita. Jadi lakuin aja yang kita bisa dan maksimalkan. Nggak usah mikirin orang lain gitu, nggak usah mikirin, dan jangan terlalu sering bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan menyakiti diri kita juga. Benar. Kayak gitu sih. Setuju Kang. Nah, kan dari sekian banyaknya kayak apa ya, istilahnya kayak UKM lah Kang ya. Nah, kenapa Kang Afriza akhirnya memilih esai ini Kang, buat yang diseriusin gitu Kang? Oh, sebenarnya UKM sih saya cuman ikut seni religi ya. Iya. Nah, kalau misalkan esai, saya lebih banyak ilmunya di Pondok Inspirasi, karena di Pondok Inspirasi kan banyak alumni dan sudah banyak yang sukses di bidang karya tulis ilmiah kayak San Haji, terus Kak Fafa, Kak Agung, dan masih banyak yang lainnya. Dan kebetulan juga untuk pembina di asrama saya itu merupakan pembina PKM yang sudah menghasilkan murid-muridnya itu juara baik nasional maupun internasional. Dan sekarang juga untuk komunitasnya juga sudah lebih besar, sudah menasional lah ya. Jadi se-Indonesia itu sudah ada dari perwakilan masing-masing daerah gitu Pak. Nah, itu disebut komunitas inspirator muda. Nah, mungkin kalau UKM saya cuma ikut seni religi ya, dan bidang esai ini nggak ada sangkut pautnya sama UKM, karena UKM saya lebih fokus ke bidang seninya gitu. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kang, penghargaan atau lomba-lomba yang sudah pernah Kang bisa dapetin nih di esai itu apa aja sih Kang? Untuk penghargaan sebenarnya gak banyak sih, baru sedikit. Jadi untuk lomba pertama tuh di Universitas Jambi itu alhamdulillah dapat juara 2. Terus kedua di Politeknik Negeri Jember itu dapat juara 1. Sama yang ketiga itu di MM Jakarta ya. Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juara 1 juga. Dan terakhir tuh kemarin ikut yang di ini FMSC yang NES itu. Itu cuma masuk final doang. Tapi sebenarnya yang FMSC itu yang di NES itu kurang dimaksimalkan sih. Jadi emang idenya belum matang gitu. Benar-benar. Nah, kalau kita tadi sambungin Kang ya sama ide gitu Kang ya. Nah, kalau dari Kang sendiri dapetin ide itu dari mana sih Kang? Kayak inspirasi terus tiba-tiba tuh gimana sih Kang? Untuk dapat ide ini sebenarnya bisa dari mana aja sih. Bisa kita membaca, bisa dari pelajaran waktu kuliah, terus bisa juga dari masalah yang ada di sekitar kita, terus bisa juga misalkan kayak dari data-data nih, misal kayak limbah-limbah gitu. Nah, kalau saya sih dapat ide dari kuliah sih. Jadi waktu semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4 itu kimia hasil hutan. Semester 3 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, dari kimia hasil hutan itu kan Pak Dedet membahas tentang wood pellet kan, wood pellet. Nah, ini ternyata setelah saya cari, saya gali, wood pellet ini sangat potensial di Indonesia karena wood pellet ini kan terbuat dari kayu bekas kan, kayu bekas atau kayu yang sudah tidak termanfaatkan gitu. Kemudian diolah, digiling jadi pelet kayu. Nah, pelet kayu karena saya tahu bahwa Indonesia tuh potensi kayunya kan besar kan, dan negara tropis tuh kayunya cepat tumbuh, apalagi kayak HTI gitu. Itu cuma dalam beberapa tahun kayu sudah jadi besar lah. Nah, itu akhirnya saya gali informasinya, mencari literatur, dan ternyata wood pellet ini sangat potensial dan juga sudah ekspor juga Indonesia. Tapi di Indonesia ini
kurang dimanfaatkan gitu untuk tenaga listrik. Kemudian saya merekrut teman saya kan dari dari GFM ikut lomba bareng. Dan untuk hitung-hitungannya saya mencari ini sih. Jadi sebelumnya tuh ada semacam saya jurnal juga sih, jurnal sama proposal PKM gitu. Nah itu ada hitungannya. Nah saya ngambil dari situ. Cuman untuk potensi sama dimanfaatkannya tuh di daerah lain gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya. Sama jenis kayunya kan beda-beda tuh. Ada dari setiap kayu beda kadar air dan kandungannya gitu. Ya, berarti ada hubungannya Kang ya, dari tadi kan mencari ide dari ini ya, dari mata kuliah gitu ya, dari perkuliahan gitu ternyata kan ya. Jadi cukup menyambung nih ya. Jadi keren ya dari Kang Afriza ini ya. Nah, mungkin ada nggak Kang sedikit mungkin tips and trick nih buat teman-teman mungkin yang bakal pingin juga belajar nulis esai itu gimana sih Kang? Oke. Mungkin kalau versi saya nih ya. Iya. Kan setiap orang punya versi. Iya, benar-benar. Kalau versi saya tuh yang penting tuh niat dulu. Jadi niat kita untuk membuat esai dan niat menanggung resikonya gitu kan. Pasti akan mengambil waktu teman-teman, waktu organisasi, waktu kuliah, laprak dan lain-lain, itu pasti sangat mengambil waktu teman-teman. Dan membuat esai itu kalau yang belum terbiasa nih ya, itu buat esai itu kalau yang belum terbiasa bisa nyampai 1 bulan gitu. Karena kadang kan kita nggak tahu ya, kadang kita moodnya lagi jelek. Kalau saya sih kadang kayak males gitu. Tapi ya kalau kita udah berkomitmen ya terus dibuat terus gitu, cari lomba terus kemudian dibuat. Nah yang pertama kan niat, terus yang kedua tuh adalah kita cari mentor. Kalau misalkan kita belum bisa nih, terus tiba-tiba kita buat esai. Nah esai itu diikutkan lomba. Kita kan nggak tahu nih kesalahannya di mana, terus kemudian kenapa nggak lolos, itu kan nggak tahu. Tapi kalau ada mentor kan sedikitnya tahu nih. Misalkan sebelum kita mengirim esai, pasti orang yang lebih berpengalaman akan lebih tahu untuk celah-celahnya itu di mana gitu. Nah sebenarnya kayak misalkan lomba-lomba esai kayak gitu tuh banyak karya yang bagus, cuman kadang juri nyari celahnya gitu loh. Iya. Celahnya. Kemudian yang ketiga itu dari pertama niat, yang kedua mencari mentor, yang ketiga ini sih belajar untuk membuat esainya. Jadi kalau misalkan ikut lomba nih, yang terutama tuh yang akan diteliti dulu bagian sistematika penulisannya. Nah di situ kayak sebaiknya menghindari kayak tipe-tipe kecil gitu, ataupun apalagi yang misalkan besar kayak strukturnya tuh misalkan ada daftar isi, atau biasanya esai nggak ada sih, biasanya ada halaman ataupun surat pengesahan ataupun apa gitu. Jadi diteliti dengan cermat. Kalau misalkan dari hurufnya aja nih hurufnya udah salah, itu bisa kemungkinan kecil untuk lolos gitu. Berarti berpengaruh Kang ya gitu ya? Ya itu sangat berpengaruh. Kayak misalkan mungkin kalau seleksi kayak PKM gitu kan karya ratusan atau ribuan kan ya. Yang misalkan seleksi pendanaan gitu kan nggak mungkin juga dibaca satu-satu kan. Paling dibaca mungkin bagian judul sama metode mungkin juga. Dan screening doang kayak gitu. Biasanya di tahap awal tuh lebih ini sih kayak membuat judul yang menarik gitu. Iya benar-benar. Terus selanjutnya ya menulis. Soalnya kan nggak mungkin juga ya kita bisa esai tanpa menulis gitu. Maksudnya nulis 1 kali 2 kali itu langsung bisa gitu. Itu baru bisa aja, belum jago gitu. Baru bisa aja. Nah mungkin kalau setelah itu ikut esai nih,
terus bisa juara, mungkin kalian akan ketagihan gitu. Oh, benar-benar. Ya lumayan sih. Iya. Misalkan itu kan. Nah untuk itu juga kadang apa ya, saya juga bersyukur sih. Jadi misalkan kita nih dapat juara esai, nah itu sebenarnya bukan uang kita semua gitu. Jadi kalau bisa ya kita sisihkan lah untuk sedekah gitu. Benar-benar. Ya gitu. Dan sebenarnya juga esai itu nggak harus apa ya, nggak harus sama bidang kita gitu. Kalau misalkan kita menemukan masalah dan kita menyelesaikan dengan sesuatu yang lebih inovatif, itu juga bisa, juga boleh. Saya juga pernah yang mengikuti yang lomba yang di Aceh itu juga bukan apa ya, nggak relate dengan jurusan saya gitu. Iya. Kemudian yang tadi keempat ya. Iya. Kelima mungkin setelah menulis mungkin bisa dikoreksi, minta koreksi sama mentor, dan kalau benar-benar udah matang ya bismillah aja kita kirim. Yang penting kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kita tahu nih timeline dari lomba itu, misalkan udah dari jauh-jauh hari kayak 1 bulan, 3 minggu gitu. Paling enggak 3 minggu lah untuk buatnya. Karena kita kan juga nggak tahu juga ya, itu yang mentor itu punya kesibukan lain juga, dan nggak mungkin kayak langsung dikoreksi terus langsung jadi gitu. Mungkin lebih garis besarnya kayak gitu sih. Berarti harus banyak ini Kang ya juga ya, berlatih, terus juga mencari mentor, teman-teman yang support juga gitu Kang ya, biar nyaman gitu ngerjain esainya gitu. Karena tadi yang dibilang Kang Frizan cukup lama gitu kan ya, nggak bisa seminggu 2 minggu gitu, harus berbulan-bulan gitu. Bahkan untuk mencapai hobi pun harus lama gitu Kang ya. Oke, terima kasih Kang, udah keren banget nih. Sama ini sih, kalau misalkan nyari kayak jurnal atau artikel tuh artikel yang terbaru gitu, itu akan lebih kuat daripada yang misalkan lama kayak gitu. Oke Kang, tadi itu kan dari esai Kang ya. Tadi kalau dari bidang hadroh nih Kang, katanya juga Kang ini punya hobi juga di sana nih. Nah kalau dari Kang Fis sendiri, apa yang membuat Kang Fis bisa tertarik gitu Kang? Oke, sebenarnya untuk ini saya dari SD seperti ikut hadroh, kemudian sempat bubar juga waktu kemudian SMP hadroh bubar, ada marawis, ikut marawis. Terus pas SMA hadroh muncul lagi. Nah habis itu marawis bubar, nggak tahu itu padahal beda ini loh, beda komunitas, beda organisasi gitu. Jadi nggak satu inilah, nggak satu tempat gitu. Nah kalau misalkan kenapa suka ya karena hobi aja sih. Jadi karena ya ikut hadroh itu karena hobi gitu, karena senang kumpul sama teman-teman, terus bisa baca maulid. Karena senang aja sih kayak gitu. Jadi dari kecil Kang ya udah kesana gitu kan terjunnya Kang ya. Iya. Tadi kan bisa dikatakan Kang, tadi kan esai sama hadroh ini kan menjadi hobi gitu Kang ya, hobinya Kang Afrizan nih gitu. Nah kira-kira pernah nggak sih Kang kayak ngerasa kayak bosen gitu, kayak jenuh gitu, esai terus gitu, atau hadroh terus, itu gimana Kang? Pernah nggak bosen dan gimana cara mengatasinya gitu? Pernah sih. Kalau sebenarnya saya nggak hobi bikin esai sih. Nggak hobi, bakat tadi Kang ya, lebih ke bakat nih ya. Ya bukan bakat juga. Jadi menulis itu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Benar sih, benar. Ya kalau kita punya niat ya, terus kemudian apa ya niat itu bisa diwujudkan karena kita kerja keras gitu, berdoa dan lain-lain. Tapi kalau misalkan niat itu cuman ada di benak kita nih, kalau bisa sih kalian misalkan punya ini nih, punya rencana atau punya tujuan lah, kalian tulis satu-satu di kertas ataupun di mana, terus kemudian bisa kalian to-do list gitu, apa aja yang impian yang kalian sudah ini, dan kalau misalkan belum atau nggak bisa terwujud
ya udah kita kita skip aja gitu, kita ke pilihan selanjutnya gitu. Kayak misalnya sebelum kita kalau MPKMP kan nulis itu tuh kayak harapan dan harapan 100 harapan ya kalau nggak salah, sama itu yang mind map itu. Nah itu memang berapa ada yang udah terkabul gitu kalau dari saya, dan beberapa juga ada yang nggak mungkin, kayak misalkan apa ya, cum laude gitu misalkan kan, karena kayaknya sepertinya saya nggak bisa cum laude gitu. Ya udah nggak apa-apa kan, kita lanjut ke tujuan berikutnya gitu, jadi nggak usah resah gitu. Dan apa ya, semua yang kita inginkan tuh sebenarnya bisa terwujud. Orang itu bisa dipelajari semua kok. Benar. Walaupun mungkin nggak semuanya akan terwujud ya, tapi bisa juga nih kadang yang kita kayak misalkan ada dua jalan nih, A sama B. Nah misalkan tujuan kita tuh A gitu, tujuan kita tuh A. Nah kemudian kita dapatnya B gitu, tapi ujung-ujungnya sama. Misalnya nih, dulu waktu SMP saya pengen banget tuh kayak ikut jambore nasional kayaknya asik kan, gitu asik. Dan kemudian setelah SMA itu ya alhamdulillah saya bisa mengikuti Raimuna nasional, walaupun waktu SMP itu tidak bisa mengikuti jambore nasional. Dan itu kan sama-sama nasionalnya, tapi saya melalui jalan B gitu, walaupun tujuan saya A gitu. Dan sama aja kadang juga tujuan kita nggak tercapai di waktunya gitu, kayak waktu SMA misalkan saya ini nih pengen ikut lomba nasional, bahkan kadang kayak angan aja gitu pengen keluar pulau, apalagi ke ujung pulau Aceh maupun Papua gitu kan. Nah tiba-tiba ya kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba ya alhamdulillah saya udah bisa ke Aceh gitu, naik pesawat gitu kan. Keren. Ya mungkin agak deso gitu kan, tapi apa ya, kadang terharu juga bisa terkabul kayak gitu. Tadi pertanyaannya sorry malah jadi mulai. Gak apa-apa Kang, ini juga menarik tadi ini kan. Kalau misalnya bosen nih Kang sama hobi, atau mungkin bosen menulis esai, itu ada nggak mungkin gimana cara mengatasinya gitu? Kalau saya sih kalau misalkan bosen ya saya lebih memilih untuk istirahat dulu sih. Memilih istirahat dan melakukan hal lain, kayak misalnya udah stuck banget nih nulis esai, ya udah istirahat dulu. Kalau bisa kayak di waktu gitu loh, misalkan nulis esai nih di waktu, jadi 2 jam ini harus fokus ke esai gitu, dan jangan megang HP gitu. Kalau bisa kayak gitu, jadi waktu kita itu maksimal. Lebih baik waktu sedikit maksimal daripada banyak waktu tapi nggak maksimal gitu. Dan kalau misalkan hadroh ini bosen, kayaknya enggak sih kalau hadroh. Alhamdulillah berarti ya. Kang ya. Jarang bosennya. Paling kalau misalkan di rumah nih, kan itunya kan di masjid lumayan jauh kan, kayak latihan dan lain-lain. Itu kalau hujan ataupun orang tua lagi sakit, itu paling nggak bisa hadir gitu. Ataupun ada sesuatu yang benar-benar mendesak lah atau darurat, itu ya bisa nggak bisa kan ini di cancel dulu kan. Oke, menarik nih tadi ya dari Kang Afrizal. Tadi sebelumnya juga tadi sempat dijelaskan sama Kang Afrizal, juga bercerita gitu ya tentang mengenai kita harus punya banyak plan nih Kang ya. Siapa tahu nanti bisa terwujud di kapan hari gitu, walaupun kita mungkin pengennya hari ini, cuman kan nggak ada yang tahu gitu kan ya, tiba-tiba mungkin terkabulnya setahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi yang jelas kita perlu ini kayak menulis plan kita nih buat ke depan gitu. Keren. Lalu untuk mungkin berikutnya nih Kang, pernah nggak sih Kang kayak khawatir gitu Kang waktu ikut lomba
terus tiba-tiba khawatir bakal ganggu kuliah gitu Kang. Pernah nggak sih Kang? Dan gimana cara Kang Hafriza itu bisa kayak menyeimbangkan gitu Kang antara tanggung jawab di perkuliahan dengan lomba-lomba yang ada gitu Kang? Oke. Sebenarnya untuk hal ini masalah manajemen waktu sih. Semua kesibukan kita itu sebenarnya masalah manajemen waktu aja. Jadi kita yang menyempatkan bukan sempatnya tuh kapan gitu. Benar. Tapi kita yang menyempatkan gitu. Karena saya juga aktif di kepanitiaan juga kan, kepanitiaan dan kalau organisasi waktu itu juga ikut DPM juga dan UKM. Tapi memang saya belum bisa jujur belum bisa maksimal sih, karena di fondasi juga banyak sibukan lain gitu. Kalau saya sih jadi kan kita kan kuliah kan banyak laprak juga kan. Nah itu ngerjain laprak misalkan dari habis isya sampai jam 10. Nah habis itu jam 10 sampai jam 12 itu kita buat esai gitu. Itu bisa kayak gitu. Dan bisa juga misalkan dari maghrib sampai isya itu kita luangkan buat esai gitu. Ataupun misalkan sore hari dari jam 4 sampai maghrib itu luangkan esai gitu, luangkan buat esai. Itu bisa kayak gitu juga. Karena biasanya saya seringnya buatnya di ini sih, di pas-pas mau liburan sama pas liburan gitu. Jadi saya buat dulu esainya, kemudian kalau udah misalkan setengah jadi ataupun udah jadi baru saya cari lombanya. Pasti ada lomba yang relate dengan esai kita. Dan kalau bisa ya kita buat esai yang sejurusan yang masih dalam bidang kita gitu. Itu kan akan lebih baik daripada misalkan melenceng dari bidang lain. Tapi itu no problem sih. Berarti tadi mengenai ini Kang ya, manajemen waktu gitu Kang ya. Mengenai manajemen waktu gitu yang penting Kang ya. Kalau dari versi Kang Alda sendiri nih, gimana sih Kang cara memanage waktu yang benar tuh Kang? Kan kadang kita tuh suka masih males gitu loh Kang, masih mager. Nah itu kalau dari Kang sendiri gimana Kang Hafriza mengatur itu semua? Oke. Kalau dari saya bukan orang yang ini ya, kayak tertulis gitu, maksudnya apa-apa serba ditulis gitu. Tapi di ingatan saya tuh ada gitu. Tapi kalau misalkan kadang kita membuat ini nih kayak to-do list setiap hari gitu, apa yang harus kita lakukan setiap hari. Tapi kan kita nggak tahu ya untuk waktu kedepannya tuh gimana, apakah ada bener banget nih. Misalkan kayak acara-acara yang darurat gitu. Dan mungkin saja sebagai manusia kita lupa, tapi nggak keseringan lah, maksudnya kadang kita lupa juga. Nah yang pertama sih kalau misalkan manajemen kita komitmen yang kita tulis gitu setiap hari. Jadi kayak misalkan kalau misalkan pengen lebih terarah gitu, setiap hari kita nulis apa aja yang harus kita lakukan. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang lupa nih nyempil gitu ya, keesokan harinya kita tulis sebelumnya gitu. Dan komitmen sih yang paling penting. Jadi kita udah berkomitmen nih sama waktu kita, karena waktu itu sangat penting loh. Waktu nggak bisa diulang gitu. Jadi maksimalkan untuk setiap waktunya gitu. Seperti saya juga sering ini juga sih, sering gagal juga kalau misalkan lomba. Lah sering kalahnya daripada menangnya. Berarti seperti hari ini Kang ya, yang gimana Kang bisa berusaha menyempatkan hadir nih, walaupun udah ikut panitia, ikut UKM, wah gila sih, sibuknya banyak sekali, tapi Kang bisa menyempatkan hadir nih, keren banget berarti Kang. Gak sibuk juga sih sebenarnya, nggak terlalu. Oke Kang, mungkin ini ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada kan kita kayak punya impian nih Kang ya, banyak punya tujuan nih, tapi kadang kita tuh masih gagal gitu loh Kang untuk mewujudkannya gitu loh. Akhirnya endingnya bakal jadi wacana doang gitu loh Kang. Nah, gimana cara Kang Hafriza sendiri, mungkin versi Kang Hafriza ini ya,
biar kita tuh nggak cuma jadi wacana doang gitu kan, jadi kayak realita gitu loh Kang. Ada nggak Kang mungkin sedikit tips gitu dari Kang Riza? Oke, bentar. Jadi itu mengenai ini ya, impian gitu ya. Iya. Ya, pasti nih setiap orang pasti sering mengalami kegagalan. Dan ada pepatah juga, habiskan gagalmu di masa mudamu gitu kan. Nah, kalau saya sih karena waktu nggak bisa diulang ya, ketika saya gagal, ya bolehlah kita kecewa. Kita sebagai manusia pasti punya karakter manusiawi gitu kan, kecewa, sedih dan lain-lain. Tapi itu jangan terlarut gitu loh. Kayak hari berikutnya masih kecewa, bahkan sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu, kayak patah hati kan. Iya. Tapi nggak tahu sih patah hati gimana. Ya, yang penting setelah kita gagal nih, ya kita istirahat. Masuk dari istirahat tuh kayak kita butuh hiburan gitu. Kita boleh menghibur diri ataupun kita wajib loh untuk mengapresiasi diri sendiri. Walaupun sudah gagal nih, tapi kita udah kerja keras gitu. Ya kita bisa lah mengapresiasi diri sendiri dengan versi cara kalian gitu. Versi cara kalian bisa misalkan membeli makanan kesukaan kalian, ataupun ajak doi pergi gitu kan, ataupun piknik kemana. Pokoknya itu sebagai bentuk wujud apresiasi ke diri kalian. Kadang kita lupa nih, kita sering membanggakan orang lain, kayak sering membandingkan, apalagi membandingkan tuh. Ya boleh kita membandingkan untuk kebaikan diri kita kan. Tapi kalau misalkan sering-sering itu akan malah justru akan menyakitkan kita gitu. Apalagi misalkan orang tua ke anak kan, itu kena mental. Ya, kalau dalam ininya bahasanya kena mental gitu. Ya itu sih, istirahat sejenak. Setelah itu baru kita bangkit lagi nih, hari berikutnya bangkit lagi. Kita koreksi dulu nih, koreksi kesalahan kita tuh apa aja sih gitu. Kenapa bisa gagal gitu, kekurangannya di mana, terus keunggulan mereka tuh apa gitu kan, misalkan dalam lomba ataupun apa, misalkan dalam kerjaan ataupun apa gitu kan, pencapaian beda-beda kan. Kenapa dia bisa seperti itu gitu. Ada lagunya juga kan, jika bisa begini bisa begitu. benar. Jadi ya kita boleh aja sih sharing sama orang tersebut yang udah sukses ya, yang udah sukses di bidangnya nih. Misalkan kayak kalian ikut olimpiade nih, misalkan ikut olimpiade. Nah, kalian udah ikut 10 kali olimpiade tapi masih gagal nih, ya kan? Nah, kalian koreksi dulu diri kalian, kesalahannya itu apa kalian cuma jalan sendiri, gak ada mentor, atau kalian cuman asal ngerjain aja, gak dimaksimalkan, atau apa gitu. Kita koreksi dulu diri sendiri. Habis itu emang kita sangat perlu sih mentor dalam bidang hal apapun ya, misalkan dalam hal usaha ataupun lomba-lomba dan lain-lain gitu. Soalnya jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama gitu. Kalau kita jatuh ke lubang yang sama, sayang aja kan, waktu kita terbuang sia-sia gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Kalau misalkan pas lagi jatuh-jatuhnya banget, ya kita inilah kasih apresiasi ke diri sendiri. Walaupun itu gagal, apalagi itu berhasil kan. Ya makin aneh ya. Apalagi itu berhasil. Ya misalkan juara lomba nih, ya itu kan walaupun itu kan kita punya hak itu kan. Jadi ya kita bebas untuk menggunakan itu, kayak mengapresiasi diri sendiri, bisa ngajak teman makan bareng atau apa gitu. Intinya itulah, kita perlu mengapresiasi diri sendiri. Dan mungkin kalau saya ya, kalau misalkan lagi
bahasanya itu galau gitu ya. Kalau misalkan lagi galau ya saya cuma perlu waktu untuk sendiri gitu, untuk merenungi apa yang saya galaukan gitu. Dan habis itu ya cari solusi, jangan cuma merenung doang, karena merenung nggak akan memecahkan masalah. Cari solusi, kira-kira kalau saya seperti ini terus itu nanti saya akan jadi, maksudnya kalau saya seperti ini terus nanti dampaknya apa ke saya, terus kemudian saya harus bagaimana gitu. Terus kira-kira siapa orang yang dapat memecahkan masalah ataupun seenggaknya tuh bisa membuat kita lega gitu. Kadang bercerita juga bisa membuat kita lega kan gitu. Dan itu juga perlu orang tertentu, maksudnya orang yang tepat gitu, biar kayak rahasia kita nggak kemana-mana. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Itu versi saya. Keren banget nih ya. Banyak sekali ilmu yang bisa didapetin dari Kang Afriza ini. Mungkin untuk yang berikutnya nih Kang. Saya masih belajar kok. Ya. Harus banyak belajar. Ya gimana? Apalagi? Mungkin ini Kang. Kan kita kan banyak nih Kang ya, orang-orang yang punya nyobain itu kayak hal-hal baru gitu Kang. Nah, gimana cara memulai kayak mengambil langkah gitu loh Kang. Tadi kan kalau Kang Afriza sendiri kan juga esai ini kan dimulai dari ketika udah masuk kuliah Kang ya. Maksudnya sebelumnya belum pernah sama sekali gitu Kang ya. Nah, cara Kang bisa tiba-tiba berani melangkah gitu, berani memulai itu gimana sih Kang? Oke. Untuk berani memulai yaitu dari tekad kita sih sebenarnya. Tekad kita. Semakin awal kita memulai, ya semakin awal juga kita sukses gitu. Jadi kita yang mulai duluan nih, teman-teman yang lainnya belum mulai, ya kita yang insya Allah akan sukses duluan gitu. Dan itu pasti kalian akan hadapi berbagai macam liku, rintangan, tantangan, membentang gitu kan. Dan nggak langsung berhasil juga kan pasti kan. Nah itu perlu dicoba berkali-kali. Jadi coba lagi. Dulu kalau misalkan beli itu tuh minuman ale-ale kan. Sorry nyebut merek, itu pasti digosok coba lagi. Nah tapi setelah kita coba lagi, pasti ada tulisan lagi tuh, Anda belum beruntung. Nah setelah misalkan udah berkardus, baru itu dapat 5.000 gitu kan, 1.000. Ya sebenarnya emang di kehidupan kita juga kayak gitu loh. Secara nggak langsung Kang ya, mirip-mirip itu Kang ya. Iya secara nggak langsung gitu. Terus coba lagi dan coba terus gitu, sampai rasa penasaran kita hilang gitu. Rasa penasaran kita hilang. Kayak gitu sih. Berarti jangan menyerah gitu Kang ya, buat berusaha gitu, buat berani mulai, jangan mudah menyerah gitu, karena pasti adalah hal yang bisa diambil gitu. Nah mungkin ini Kang pertanyaan terakhir nih, dan juga mungkin Kang Afriza bisa menyampaikan gitu ya, saran dan tips nih Kang buat teman-teman yang mungkin mau ikut atau mau mengikuti jejak Kang Afriza ini, lomba esai dan sebagainya nih Kang. Mungkin ada saran gitu Kang. Oke. Saran dan tips untuk teman-teman ya. Ini sebenarnya saya agak insecure gitu sih. Kayak gitu. Gak apa-apa Kang. Oke, tapi ini berbagi aja lah ya. Iya. Kalau saran saya sih sedini mungkin kalian harus mencoba untuk menulis gitu. Soalnya tulisan tuh bisa jadi amal jadi ya buat kita. Baik tulisan ilmiah maupun non ilmiah ya, sastra gitu. Setelah kita meninggal, orang-orang masih bisa melihat tulisan kita, masih bisa melihat karya kita gitu. Dan pasti namanya mahasiswa pasti akan menghadapi yang namanya skripsi kan. Nah skripsi itu kan juga merupakan
apa ya, tulisan ini ya, Ya. itu pasti nggak jauh-jauh dari kayak esai, KTI gitu. Jadi cari mentor sih kalau menurut saya, cari mentor gitu. Sekarang udah banyak juga pelatihan-pelatihan menulis gratis gitu, dan saya sudah sering share juga di grup-grup kalian ya, 5-6 mungkin, dan grup kelas juga sudah sering share. Tapi apa ya, banyak dari mereka tuh yang mohon maaf cuma ngomong doang gitu ya. Cuma ngomong doang, aku pengen bisa esai. Ada juga kadang hubungi, Kak pengen bisa esai dong, ajarin gitu ya. Saya siap ngajarin, maksudnya saya siap berbagi gitu, siap sharing-sharing apa yang saya bisa, apa yang pernah saya lakukan gitu. Tapi ya kadang saya ini loh, apa ya, bingung gitu. Udah ada pelatihan gratis, kadang udah saya kasih nih, kayak saya kasih linknya, pelatihnya udah sangat-sangat udah keren gitu kan, udah juara di mana-mana bahkan tingkat internasional, masih aja nggak mau ikut gitu, nggak mau ikut pelatihan. Terus maunya apa gitu, maunya kayak nulis terus langsung bisa, itu nggak bisa. Kayak misalkan kalian misalkan nih kalian mau buat esai, terus kalian minta contoh esai, oh strukturnya gini. Nah itu juga kalian mungkin tahu strukturnya kayak gitu-gitu, bagian pendahuluan isinya ini potensi dan lain-lain, tapi kalian nggak akan tahu kesalahannya di mana gitu. Kalau kalian nggak ada mentornya, kalau kalian bisnis juga kan perlu mentor kan, nggak mungkin kita bisa langsung gitu. Nah untuk mentor ini bisa dari dosen, dari teman juga bisa jadi mentor. Itu malah bahkan mungkin lebih asik ya bagi kita gitu. Teman lebih asik. Misalkan ini nih, misalkan minta koreksi apa atau apa, terus di bisnisnya misalkan ada kendala, ya inilah apa ya, sharing-sharing ke teman aja gitu yang sudah ahli bidangnya. Dan apa ya, jangan pernah ini sih, kalau misalkan kita belum tahu jalan, jangan pernah jalan sendiri, karena itu bisa menyesatkan dirimu sendiri. Tanyalah orang yang tahu jalan untuk menggapai tujuan kita gitu. Anjir, kok bisa ngomong kayak gini. Berarti emang ini kan ya, kita harus kayak mencari lingkungan gitu kan ya, yang kiranya mensupport apa yang kita ingin impikan gitu. Kita mencari ya, di mentor ya, terus juga harus aktif kan ya, mengikuti apa seperti mungkin workshop atau mungkin pelatihan. Jangan cuman sekedar pengen doang tapi ya mana buktinya gitu kan ya. Iya, betul. Okay. Itu sebagai bekal kita gitu loh. Itu sebagai bekal kita untuk menghadapi rintangan di depannya gitu, menghadapi berbagai macam haluan lah. Itu kayak gitu sih. Ya. Oke, Kang Afrizat, terima kasih banyak Kang sudah mau bercerita dan juga membagikan tadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, kita pelajari juga. Sekali lagi terima kasih Kang udah mau menyempatkan hadir juga di Forest Talk yang episode pertama ini, karena tadi Kang juga menyebutkan ya sangat sibuk sekali, ada PKM, ada UKM, enggak sibuk. Oh. ya, sekali lagi Kang ya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir gitu. Dan mungkin teman-teman demikian ngobrol saya bersama Kang Afriza, mudah-mudahan bermanfaat dan yang baik bisa diambil dan yang buruk cukup ditinggalkan gitu. Sampai berjumpa di Forest Talk berikutnya. Saya Afsar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.